Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Pada pagi hari ini kita melanjutkan kegiatan KKD kita untuk pelajaran mengenai di blok gastrointestinal dan hepatobiliar. Saya Asosiat Profesor Dr. Sarul Rahman, spesialis penyakit dalam FINASIM dari Departemen Ilmu Penyakit Dalam, akan memulai topik kita yang pertama adalah pemeriksaan fisik gastrointestinal. Kita mulai dengan pemeriksaan fisik abdomen yang normal. Nah, untuk pertama, prosedur seperti biasa sebelum melakukan pemeriksaan fisik, kita mencuci tangan 7 langkah dengan sabun dan air yang mengalir dan juga bisa dengan hand scrub. Kemudian meminta pasien berbaring dalam posisi supinasi. Supinasi itu seperti ini, posisi yang terlentang. Kita masuk ke inspeksi. Inspeksi, Bapak tolong angkat bajunya ya Pak ya. Angkat bajunya, oke. Ya. Nah, inspeksi pada abdomen, kita mulai dengan pembagian terhadap kuadran dan regio abdomen. Inspeksi kita mulai pertama untuk melihat regio dan kuadran pada abdomen. Nah, kalau pembagian kuadran kita bagi 4. Di sebelah sini ini adalah kuadran kanan atas, ini kuadran kiri atas, kuadran kanan bawah, dan kuadran kiri bawah. Jadi ada 4 kuadran pada abdomen. Sedangkan untuk regio ini kita bagi menjadi 9. Nah, yang pertama di sini ada regio hipokondrium kanan. Kemudian ini adalah regio epigastrik. Ini adalah regio hipokondrium kiri. Di bawah hipokondrium kanan itu ada regio lumbal kanan. Kemudian ini regio umbilikal. Dan di bawah ini adalah regio lumbal kiri. Dan yang paling bawah di sini adalah regio iliaka kanan, regio hipogastrik atau disebut juga regio suprapubik. Dan ini adalah regio iliaka yang sebelah kiri. Apa pentingnya kita mengetahui regio ini? Pentingnya adalah ketika pasien datang dengan keluhan. Misalnya pasien datang dengan keluhan nyeri, kita langsung mengetahui ini di regio apa dan organ tubuh apa yang berada di regio tersebut. Misal pasien nanti datang dengan nyeri perut kanan atas, maka kita tahu, oh ini regio di kuadran kanan atas ini adalah letak dari hati dan empedu. Maka kemungkinan penyakit-penyakit hati dan empedu lah yang bisa menyebabkan keluhan pada pasiennya. Kemudian setelah kita pembagian kuadran dan regio, kita masuk dengan perhatikan kesimetrisan abdomen. Jadi kita tarik garis dari tengah dan dia secara normal abdomen itu akan membagi kanan dan kiri secara simetris. Kalau nanti ada pembengkakan, misalnya pasien datang dengan satu tumor pada tempat tertentu, nanti akan terlihat abdomennya itu tidak simetris. Jadi dia membesar, misalnya hanya membesar sebelah kanan aja. Walaupun bisa juga membesarnya itu membesar yang simetris. Itu apabila diisi oleh cairan pada perutnya. Kemudian kita perhatikan bentuk dan kontur daripada abdomen. Apakah bentuknya normal atau bentuknya dari abdomennya ini pada mereka yang malnutrisi misalnya, kita dapati bentuk abdomennya yang itu mengecil. Kemudian ada tidaknya perubahan warna kulit pada abdomen. Jadi pada beberapa penyakit misalnya dijumpai adanya kebiruan di dekat pada pusat ya, atau ada warna kemerahan ya di daerah dari abdomen tersebut. Kemudian kita perhatikan yang sama, ada nggak jaringan parut atau skar. Apa itu jaringan parut? Jaringan parut itu adalah munculnya bekas tanda berupa seperti garis yang biasanya itu merupakan penyembuhan dari satu luka. Dan ini menjadi pedoman penting juga pada kita ketika kita pasien datang dengan keluhan. Misal nih pasien datang dengan keluhan nyeri perut kanan bawah, yang mana kita ketahui usus buntu terletak di situ. Tapi kita lihat ternyata ada jaringan parut, ada skar di situ. Maka kita langsung bertanya kepada pasien, apakah sudah pernah dioperasi? Kalau ternyata iya dok, saya sudah pernah diangkat usus buntunya, maka jangan lagi kita mendiagnosa pasiennya menderita usus buntu. Pentingnya untuk melihat jaringan perut tadi. Kemudian garis-garis putih atau seri alba itu biasanya pada daerah tengah itu jarang bisa terlihat. Kemudian adanya dilatasi pada vena di sekitar umbilikus, ini biasanya pada penyakit hati yang kronis ya, nampak dia garis dia di dekat sekitar umbilikus ini.
yang biasa kita kenal dengan istilah kaput medusae. Nah, kemudian setelah itu kita perhatikan juga apakah umbilitusnya terlihat rata atau menonjol ya. Kalau normal dia seperti ini, tapi pada keadaan tertentu nampak dia umbilikus atau pusatnya itu menonjol. Itu biasanya karena ada tekanan di bawah umbilikusnya. Bisa juga dijumpai pada pasien dengan terjadinya penimbunan cairan di rongga peritoneum yang kita sebut dengan asistes, tapi dalam jumlah yang besar kita sebut dengan asistes yang permakna. Kemudian apakah dijumpai adanya pembesaran organ atau massa pada abdomen? Itu juga kita perhatikan. Nanti nampak dia ada membenjol atau membengkak pada satu tubuh. Kemudian pergerakan dinding abdomen pada saat pasien ekspirasi. Jadi saat pasien yang menghembuskan napas, kita lihat abdomennya bergerak apa tidak. Ini nanti akan membantu juga untuk mengidentifikasi kelainan pada pernapasan pada pasiennya. Dan terakhir, kita melihat gerakan peristaltiknya terlihat apa tidak. Normalnya tidak terlihat, ya, tidak terlihat, dan hanya bisa terlihat itu bila ada satu sumbatan di usus yang sumbatannya itu total, ya, dan itu sudah tanda satu penyakit yang akut yang harus segera ditangani dengan cepat, ya. Kalau sampai terjadi seperti itu, ya, kita melihat nampak dia ya Darmstafung, nama bahasa Belandanya itu gerakan pada ususnya itu yang cepat. Setelah kita inspeksi, kemudian kita masuk ke palpasi. Palpasi itu adalah meraba. Nah, untuk pada abdomen, kita mengenal beberapa teknik dari palpasi. Pertama, kita masuk ke teknik palpasi superficial. Nah, sebelum melakukan palpasi, kita minta pasiennya untuk menekuk kedua lutut. Pak, coba Pak, lututnya ditekuk keduanya, ya. Nah, rileks saja, ya. Apa tujuannya kita menekuk ini supaya dinding abdomennya ini terasa lemas, ya. Jadi dia tidaklah ketat, tidaklah terasa dia seperti distensi. Kemudian kalau pasien datang dengan keluhan nyeri, kita tanya, Pak, di mana lokasi nyeri yang dirasakan pasien? Ya, misalnya pasien datang, perutnya sakit dok, di mana yang dapat? Nah, setelah itu baru kita lakukan teknik palpasi superficial. Teknik palpasi superficial ini dengan menempelkan sisi palmar, ya. Palmar ini adalah sisi telapak tangan kita pada seluruh regio abdomen secara sistematis. Kita bagi tadi regio itu 9 regio. Kita raba pelan-pelan, ya. Dan ingat ya, tetap kita ini teknik dasar ketika kita meriksa pasien, tetap kita berdiri di sebelah kanannya pasien, ya. Kemudian dengan lembut dan sistematis juga pada keempat kuadran, dimulai dari daerah yang normal, bertahap mendekati nyeri tekan. Jadi misalnya pasiennya datang dengan keluhan perut kanan bawahnya sakit dok, jadi jangan kita langsung tekan di sebelah bawahnya, kita tekan dulu dari atas pelan-pelan, pelan ya Pak, ya, sambil kita tanya dan kita melihat raut wajah si pasien. Karena kalau dia nyeri, nanti akan raut wajahnya juga akan berubah, ya. Sakit Pak, kita tanya sampai nanti di titik yang sakit, dia akan, "Ya dok sakit dok." Jadi kita mengetahui. Nah, kalau kita langsung menekan di sini, dikhawatirkan adanya penjalanan nyeri, ya, penjalanan nyeri. Jadi daerah yang dia itu tidak nyeri karena nyerinya menjalar, ketika kita raba juga dia tetap terasa nyeri, sehingga itu bisa mengacaukan diagnosa kita. Ini sakit di sini apa di sini nih? Karena di sini pun sakit, karena waktu kita tekan dia sakit di sini, dia menjalar juga ke atas. Waktu kita naik ke atas, sini sakit Pak. Iya dok, di sini pun sakit dok. Nah, itu akan mengacau. Tapi kalau kita mulai dari tempat yang tidak sakit, maka kita bisa melokalisir di mana letak nyeri pada pasiennya. Ya, perhatikan mimik mukanya, kemudian palpasi untuk melihat ada tidaknya rigiditas pada dinding abdomen, ya. Pada keadaan tertentu ketika ditekan itu dinding abdomennya langsung mengetat, ya, rigid, dia langsung dia ketahan gitu, ya. Nah, itu juga untuk bisa melihatnya. Kemudian setelah tadi teknik palpasi superficial, kita maju ke teknik palpasi dalam. Nah, teknik palpasi dalam ini kita letakkan telapak tangan kanan kita pada posisi pronasi pada dinding abdomen, ya. Pronasi kita mesti ingat waktu di semester 1 atau semester 2 udah diajari ada pronasi, ada supinasi. Jadi kalau pronasi itu seperti ini, supinasi seperti ini, ya. Jadi supinasi itu terentang, pronasi itu dia terlungkup. Jadi kita letakkan telapak tangan kita pada posisi pronasi, ya, di dinding abdomen. Sedangkan telapak tangan kiri pronasi di atas punggung tangan pemeriksa.
ya. Jadi saling menimpa dia. Jadi tangan kanan itu ke abdomen, tangan kiri ke atas tangan kanan dari pemeriksa. Nah, ujung jari tangan kiri inilah yang memberikan tangan tekanan, ya. Sedangkan tangan kanan ini nanti akan merasakan pergerakannya, ya. Kita lakukan palpasi dalam, ya, secara sistematis meliputi keempat kuadran abdomen tersebut, ya. Bila terdapat nyeri tekan, kita deskripsikan nyeri tekannya, ya, yaitu apakah nyerinya itu menjalarkah, ya, lokasi nyerinya di mana, kemudian ada tidaknya nyeri lepas. Nanti kita akan masuk ke topik itu. Dan kalau ada massa juga kita jelaskan massanya. Nah, palpasi dalam ini sangat membantu pada pasien yang eh, apa bahasa medisnya ya, penggeli. Jadi yang dia kadang-kadang pasien paling susah nengok tangan kita jadi udah geli. Ya udah ditegangkannya perutnya itu akan mempersulit ya. Nah, ini akan membantu kita pelan-pelan kalau kita lakukan pemeriksaannya itu akan membantu untuk kita bisa meraba dinding pada abdomennya. Nilailah kita lokasinya, ukurannya, permukaannya gimana, itu harus kita, karena kalau permukaannya berbenjol-benjol, misal nih, pasien datang, dok, perut kanan saya sakit dok, atas. Waktu kita raba, noh, ini ada massa nih. Waktu kita raba pelan-pelan, terasa sama kita massa berbenjol-benjol, itu khas untuk satu keganasan pada hati, ya, karsinoma hepar. Jadi kita bisa mendiferensial diagnose dengan melakukan pemeriksaan fisik yang tepat. Setelah itu kita masuk ke pemeriksaan nyeri lepas atau rebound tenderness. Nah, karena ini memang pemeriksaan nyeri, jadi sebelumnya kita beritahu dulu dengan pasiennya bahwasanya ini nggak enak nih Pak. Kan Bapak keluhannya nyeri nih Pak di sebelah kanan Pak. Nanti saya akan periksa tapi ini sakit loh Pak. Ya, sehingga pasiennya sudah siap dengan akan muncul rasa nyeri. Nah, kita letakkan jari tangan kanan kita pada posisi pronasi, tetap juga tidak pada tempat yang terasa nyeri, ya. Jadi misalnya dari sebelah kanan bawah, kita mulai dari sebelah kanan atas, kemudian palpasi dalam dengan perlahan, ya. Nah, sampai dia di tempat yang nyeri. Sampai tempat yang nyeri, kita tekan, kemudian kita bilang dengan pasiennya, Pak, nanti ketika saya lepas tangan saya ini, Bapak rasakan mana yang lebih nyeri ketika ditekan atau dilepas. Maka kemudian kita lepas dengan cepat. Ya, jadi kita tekan, tempatnya sakit Pak, iya sakit, bentar ya Pak, ini saya akan lepas ya Pak. Nanti waktu saya lepas, lebih nyeri ketika ditekan atau ketika dia dilepas. Kalau dia rasakan nyerinya itu saat tekanan dilepaskan, maka itu yang disebut dengan nyeri lepas yang positif atau rebound tenderness yang positif. Setelah palpasi ya Pak, kakinya lurus lagi, tentang ya, kita lakukan sekarang tindakan perkusi. Perkusi adalah mengetuk. Ya, mengetuk itu menggunakan dua jari. Satu jari nanti sebagai pleximeter, ya, pleximeter itu adalah jari yang diletakkan pada daerah yang diperkusi. Jari lainnya itu plexor, ya. Jadi biasanya tangan kiri kita ini yang diletakkan pada tempatnya yang mau diperkusi, tangan kanan ini yang nanti akan mengetuk. Dan memang seorang mahasiswa kedokteran, dokter itu tidak dianjurkan memiliki kuku yang panjang, ya, karena itu akan menyebabkan nyeri. Dan ingat, perkusi ini tidak nyeri, baik pada pasiennya juga pada pemeriksa yang melakukan pemeriksaan, ya. Jadi letakkan misalnya pada daerah perutnya ini, kemudian kita lakukan perkusi. Akan terdengar suara kalau ini pada daerah lambung, karena lambung itu terdiri dari kantung yang berisi udara yang besar. Kita dengar suaranya khas, dia disebut dengan suara yang timpani, ya. Ini bisa kita dengarkan. Nah, kalau misalnya memang dia pada tempat yang ada organ padat, kalau di abdomen ini memang tidak ada organ yang padat di depan, ya, karena hati pun letaknya di bawah, ya, di dalam. Nah, itu kita tidak akan jumpai. Tapi kalau kita pindah misalnya ke posisi sedikit atas, di mana di situ ada di sini misalnya jantung, kita akan dapat suara yang bedah ketika itu ada yang benda padat. Setelah perkusi kita masuk ke teknik auskultasi. Nah,
Teknik auskultasi kita menggunakan bantuan stetoskop. Minta pasien untuk berbaring supinasi, kepala rata dengan dada, kemudian permukaan ini kita kenal adanya permukaan ini yang kita sebut dengan diafragma, kemudian sisi ini adalah sisi yang bel. Nah, kita membedakan mana yang aktif dia diafragma atau bel itu adalah dengan melihat dari sisi lubang yang ada di belakang ini. Kalau seperti ini posisinya, ya maka yang aktif adalah posisi dari diafragma. Tapi kalau kita putar, kemudian kita lubangnya terbuka, maka ini yang aktif adalah sisi pada bel di sini. Sini kita nggak akan mendengar. Jadi jangan salah untuk meletakkan stetoskop ini di posisi mana yang aktif terdengar, apakah di diafragma atau di bel. Kalau pada pemeriksaan abdomen, kita menggunakan yang sisi diafragma. Kemudian juga pemasangan stetoskop ini anatomis telinga kita, ya. Jadi pemasangannya ini dengan menghadap ke depan, tidak seperti ini, tidak terbalik ya. Menghadap ke depan, kemudian kita lakukan letakkan permukaan stetoskop ini kontak penuh ya pada permukaan abdomen, ya. Kemudian kita dengar ada nggak terdengar suara pada abdomennya. Apa yang kita dengarkan di sini? Yang kita dengarkan terutama adalah peristaltik ya. Kita hitung pertama peristaltik usus ya. Peristaltik usus itu adalah keadaan di mana usus itu bergerak. Usus itu tetap bergerak karena dia berusaha untuk mengirimkan sisa makanan itu masuk ke dalam rektum. Dia akan bergerak, ya kan? Kita dengar gerakan ususnya. Memang kalau pada yang normal, dia gerakan usus itu tidak kencang ya. Walaupun teori tidak ada yang mengatakan secara pasti gerakan usus normal itu berapa kali per menit. Ada yang mengatakan sampai 6 kali, tapi tidak ada satu textbook yang menerangkan secara pasti. Kemudian bising vaskuler. Bising vaskuler ini di antara daerah epigastrium dengan umbilikus. Ini tadi epigastrium, ini umbilikus. Kita letakkan untuk mendengarkan bising vaskuler. Ini juga kita sebenarnya tidak dapat ya pada keadaan normal. Keadaan normal kita tidak bisa mendengarkan ini ya. Karena yang terdengar itu hanya gerakan usus ya. Begitu juga kalau kita mendengarkan pada bising pada vaskuler di tempat-tempat yang lain ya, kecuali ada obstruksi. Misalnya nih kalau pada keadaan di sini kan ada aorta abdominalis ya, terjadi pelebaran pada aorta abdominalisnya, itu bisa kita dengar, tapi itu juga jarang ya, kasus yang cukup jarang. Mungkin itu di sesi pertama dari KKD kita mengenai pemeriksaan fisik abdomen yang normal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.